Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara barakallahu fikum yang mau tidak mau setiap muslim harus tahu, yaitu pentingnya majlis ilmu dan talabul ilmu. Sehingga judulnya sangat benar. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Karena ilmu adalah syaraf. Ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah kemuliaan. Ilmu adalah bimbingan. Tentunya yang kita maksud adalah ilmu agama. Ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada nabinya bahwa Allah akan memberikan kepadamu dan pasti kamu akan ridha, yaitu ayat yang dibacakan tadi, fasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Yang kedua yang saya maksud, bukankah dia mendapati kamu yatim kemudian Allah lindungi? Bukankah engkau tadinya tidak tahu jalan, dhal, fahada, kemudian dibimbing, diberi hidayah? Barakallahu fikum, diberi bimbingan hidayah, itu yang dimaksud adalah ilmu. Barakallahu fikum. Allah beri wahyu, Allah beri ilmu, Allah beri bimbingan syariat yang sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan tinggalkan majlis ilmu. Karena sesungguhnya di majlis-majlis ilmulah dibagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah SAW tidak mewariskan dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan harta emas atau perak, tetapi para anbiya warathul ilm, mewariskan ilmu. Ikhwan fillah,
maka warisan yang tak pernah habis, warisan yang tidak pernah kurang, siapapun mau mengambil silakan sebanyak-banyaknya, warisan Rasulullah SAW dan warisan para nabi, warathul ilm. Maka siapa yang mengambilnya, akhadhaha bihadhin wafir, maka dia bisa mengambil sebanyak-banyaknya warisan Rasulullah SAW. Di mana dibagi? Di majlis-majlis ilmu. Di majlis-majlis ilmu, barakallahu fikum, sehingga beberapa sahabat atau seorang sahabat ada yang berkata kepada manusia, di masjid ada pembagian warisan, ya Allah, semua orang dapat. Maka berdatangan orang segera ke masjid. Di masjid ada majelis ilmu, duduk mereka sambil bertanya-tanya, mana kata dibagikan warisan. Setelah selesai bertanya, mana engkau mengatakan tadi dibagikan warisan? Warisan Rasulullah SAW adalah ilmu. Apakah warisan harta rupiah kamu mengejarnya dari jauh datang ke masjid karena ada pembagian harta, kemudian tidak segera datang ketika ada pembagian ilmu? Aina anta? Di mana engkau dalam menilai harta dengan ilmu? Jangan tinggalkan majlis ilmu, karena majlis ilmu adalah cahaya. Majlis ilmu, barakallahu fikum, merupakan riyadul jannah, kebun-kebun surga. Majlis ilmu adalah riyadus salihin, tamannya orang-orang saleh. Karena di sana banyak buah yang ranum, yang bermanfaat, yang akan memberikan kepadamu sekian kebaikan dunia dan akhirat. Jangan tinggalkan majlis ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu yang akan membedakan seseorang, apakah dia bisa atau tidak bisa, apakah dia mampu atau tidak mampu, apakah dia tahu atau tidak tahu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka ini, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ayat ini diawali dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berdiri di tengah malam dalam keadaan khusyuk berdiri dan sujud, dalam keadaan mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azabnya. Kata Allah, apakah sama orang yang memiliki ilmu ini dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Hal yastawi. Ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Bedanya sangat jauh. Fadlul alim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala al-abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas keutamaan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas yang paling bawah kalian. Adnakum adalah yang paling bawah kalian. Ikhwanudina azakumullah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, menunjukkan bahwasanya keutamaan orang berilmu sangat tinggi. Maka ucapan Allah tadi bukan bertanya, tetapi menyatakan bahwa orang berilmu tidak akan sama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup sebagai bukti bahwasanya orang berilmu itu mulia dan orang yang tidak berilmu itu rendah. Cukup sebagai bukti, tidak ada orang yang ridho dikatakan bodoh. Bahkan walaupun benar-benar bodoh, dikatakan kamu bodoh, tersinggung, marah. Mengapa? Karena dia tahu kebodohan itu di bawah, ilmu itu di atas. Maka barakallahu fiikum, usikum wa nafsi bitaqwallah wa talabil ilm. Aku wasiatkan kepada antum semua dan termasuk saya di dalamnya untuk bertakwa kepada Allah dan terus menerus talabul ilm. Jangan tinggalkan majelis ilmu, karena talabul ilmi nggak ada batasnya.
Nggak ada kemudian berkata, saya sudah selesai thalabul ilmi, sekarang saya akan begini, akan begitu. Nggak ada. Apa batasnya? Sampai engkau hafal seluruhnya, seluruh ilmu, terlalu banyak yang kamu harus hafalkan. Apalagi batasnya? Oh, batasnya yang penting saya sudah tahu, yang penting-penting saja. Sebentar, orang yang tahu, bukankah bisa lupa? Ini kalau kita terima alasannya, walaupun sungguhnya tidak kita terima, karena masih banyak yang harus kita tahu. Yang kata para ulama, ilmu itu berlembah-lembah. Satu lembah kita arungi, nggak akan selesai sampai kita mati, satu lembahnya. Padahal masih ada lembah lain, masih ada lembah lain. Sehingga barakallahu fikum, kalaupun kita terima thayyib sampai kamu tahu semua, apakah setelah tahu semua tidak mungkin akan hilang lagi? Tidak mungkin akan lupa. Berarti majlis ilmu juga dzikra. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, kata Allah, ingatkan. Ingatkan itu artinya yang pernah tahu terus lupa, diingatkan kembali. Yang pernah dengar kemudian lenyap, lupa karena sibuknya dengan dunia, duduk di majelis ilmu, diingatkan kembali. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, alasan apa meninggalkan majelis ilmu? Majelis ilmu barakallahu fikum adalah tempat yang mulia di mana kita menimba ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, melalui para sahabat, melalui para ulama, melalui para a'immah, para ahlul hadis. Masya Allah. Dari kemuliaan sampai kepada yang maha mulia, sanadnya sangat tinggi sekali. Ahlul hadis adalah orang-orang yang thiqah, terpercaya, orang-orang mulia. Para ahlul hadis mengambil dari ahlul hadis yang sebelumnya, orang-orang mulia, orang-orang salihin, mukminin yang dikenal kethiqahannya, kejujurannya, hafalannya. Dari para sahabat, khairu ummatin ukhrijat linnas, para sahabat yang merupakan sebaik-baik generasi. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka dari Rasulullah SAW, khairul bashar, sebaik-baik manusia. Dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, jelas ilmu ini kemuliaan dari orang-orang mulia sampai kepada orang yang paling mulia dan dari Allah yang maha mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Alaikum bil ilmi fa inna talabahu ibadah wa ta'allumuhu lillahi hasanah." Qala radhiyallahu ta'ala anhu, atas kalian untuk terus mencari ilmu karena mencarinya sendiri sudah ibadah. Kemudian usahamu dalam mencari ilmu adalah hasanah yang dicatat oleh Allah, yang akan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Wa badluhu li ahlihi sadaqah, dan ketika kau berikan pada orang lain, sedekah. Ta'limuhu, mengajarkannya, sedekah. Dan mengulang-ulang pelajaran, menghafal, zikir. Zikir tidak sempit hanya pada kalimat-kalimat tertentu. Kalau kita menghafal ayat, menghafal hadis, kan pasti diulang-ulang, dan itu zikir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wal bahthu anhu jihad, masih kata beliau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, wal bahthu anhu jihad, berjuang jihad dalam mencarinya. Saya belum ketemu mencari ini, dalil ini. Maktabah dia buka semua kitab-kitab yang ini, yang ini, yang ini. Ini jihad, kesungguh-sungguhan dia, dan pahalanya barakallahu fikum, pahala jihad. Ditambah lagi mudzakaratuhu tasbih, mengulang-ulang ucapan Allah, qala subhanahu wa ta'ala, qala subhanahu wa ta'ala, qala subhanahu wa ta'ala, qala subhanahu wa ta'ala. Kita bertasbih, memuji Allah, subhanallah. Iya kan? Berarti berapa kali orang yang belajar membaca Al-Quran bertasbih? Berkali-kali.
Taib hadis. Qala Rasulullah sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersolawat sekering kali, berkali-kali, tak terhitung jumlahnya. Siapa yang paling banyak salawatnya? Ya mereka yang paling banyak membaca hadis. Karena hadis di dalamnya pasti ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana itu? Di majlis ilmu. Ikhwan ibn a'azzakumullah, berarti banyak dzikir, banyak salawat karena sibuknya dengan ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau alasan lain, saya sudah pinter. Ini alasan yang ditegur oleh para masyayikh, para ulama, dengan keras tegurannya. Bahkan dari ulama salaf, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, la yazalu rajul aliman ma ta'allama. Seseorang akan dianggap alim selama dia belajar, selama dia masih belajar. Fa idza taraka al-ilm, kalau dia berhenti belajar, meninggalkan majelis ilmu, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia menduga dirinya sudah cukup, qal fa huwa ajhalu ma yakun, saat itu menjadi orang yang sebodoh-bodoh manusia. Saya ulangi ucapan Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, la yazalu rajul aliman ma ta'allama. Orang akan dikatakan berilmu selama dia belajar dan terus belajar. Fa idza tarakal ilm, kalau dia berhenti belajar, kemudian menduga, mengira dirinya sudah cukup, qal fa huwa ajhal ma yakun, saat itu dia menjadi orang yang paling bodoh. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Mengapa dikatakan ajhal ma yakun? Karena dia punya kesempatan untuk talabul ilmi, dia sia-siakan. Dia masih punya waktu, masih punya umur, masih punya tenaga, masih punya biaya untuk talabul ilmi, tetapi dia tinggalkan hanya karena dugaan bodohnya bahwa dia sudah alim, saya sudah pandai, saya sudah pintar, saya sudah cukup. Selesai dapat ijazah dari ibtidaiyah, itu maksudnya supaya bisa melanjutkan kepada yang berikutnya, mutawassithah. Selesai mendapatkan ijazah dari mutawassithah, artinya lanjutkanlah kepada yang berikutnya, tsanawiyah. Tsanawiyah mendapatkan ijazah, maksudnya adalah lanjutkanlah kepada ma'had aliyah. Terus tidak akan berhenti. Karena tujuan ilmu bukan ijazah. Tujuan ilmu bukan ijazah, tapi amal. Untuk beramal. Karena kembali saya katakan, jangan tinggalkan majelis ilmu, karena ilmu itu merupakan penyelamat. Ulama ilmu itu merupakan penyembuh. Ilmu itu merupakan kemuliaan. Kemuliaan sudah dibahas. Sekarang yang berikutnya, jangan tinggalkan ilmu karena ilmu itu penyelamat. Seorang yang tidak tahu di sini ada jurang yang menganga, di sini ada duri yang berbahaya, di sini ada sesuatu yang akan menenggelamkan. Kalau dia nggak tahu, pasti dia celaka. Dia akan terjerumus di dalam belumbang-belumbang yang membinasakan. Maka seorang yang alim seperti orang yang memiliki cahaya. Karena ilmu disebut nur. Berapa kali Allah sebutkan Al-Quran sebagai nur dan ilmu sebagai nur. Maka kalau tidak memiliki ilmu, berarti dia berjalan dalam kegelapan. Siapa yang tidak butuh cahaya dalam kegelapan? Dia tidak tahu di depannya apa yang akan dia injak. Dia tidak tahu apa yang akan mencelakakan dirinya, karena gelap gulita. Maka ketika ada cahaya, dia pasti akan meminta, aku minta cahayanya. Mengapa? Aku akan celaka kalau tidak tahu jalan yang benar kemana, jalan yang membinasakan kemana. Ini barakallahu fikum persis masalah ilmu. Seperti itu, cahaya. Siapa yang membawa cahaya, dia akan tahu mana jalan yang menyelamatkan, mana jalan yang membinasakan. Tetapi mereka yang tidak membawa ilmu, berarti dia dalam kegelapan. Dia tidak tahu mana jalan yang menyelamatkan, mana jalan yang membinasakan. Dan itu mengkhawatirkan. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, jangan tinggalkan majlis ilmu, karena ilmu itu merupakan penyembuh, obat. Ada orang yang bingung, ada orang yang stres, ada orang yang bertanya-tanya. Ini semua penyakit. Kebodohan
adalah da, obatnya adalah ilmu. Shifa'ul 'ayy as-su'al. Shifa'ul 'ayy, penyembuhnya orang yang tidak tahu adalah tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikr, ulama, kalau kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri. Yang berarti engkau disuruh datang kepada para masyayikh, para ulama, para pengajar ilmu, duduk bersimpuh di hadapannya minta ilmu. Imam Ahmad dengan imam yang seimbang dengan Imam Ahmad kurang lebih, tapi setiap mendapatkan sesuatu yang baru, Imam Ahmad pindah, duduk di hadapannya, duduk bersimpuh, amli alayya, bacakan yang tadi kepadaku. Ya Ahmad, duduklah di tempatmu. Kenapa harus begini caranya? Jangan urusi aku, baca yang tadi. Aku akan menerima ilmu sesuai dengan aturannya. Sampai seperti itu, barakallahu fikum. Padahal dia merasa Imam Ahmad lebih mulia, lebih tinggi. Tetapi Imam Ahmad tetap duduk di bawahnya karena saat ini engkau yang telah membacakan atau yang sedang membacakan ilmu. Tanya, minta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana kira-kira kalau ada seseorang yang membagikan ilmu di majlis ilmu, kemudian beberapa orang menjauh dari majlis ilmu dengan alasan syubhat, yaitu saya bukan orang bersih, saya tidak pantas duduk di sana, saya orang yang penuh dosa, saya yang begini, yang begini, yang begini. Ini min makaidi syaitan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu merupakan tipu daya syaitan. Syaitan menggoda manusia agar berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, dia tampil dengan bentuk yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Kamu orang buruk, kamu tidak soleh, kamu banyak dosa, gak pantas kamu kumpul sama mereka, orang-orang thayyibin di majelis ilmu. Gak pantas kamu duduk bersama mereka, orang-orang soleh yang sedang mencari ilmu. Begitu. Pertama dijerumuskan ke dalam dosa-dosa, setelah terjerumus dalam dosa, diejek oleh syaitan, dibisikkan-bisikan seperti itu, sehingga minder, menjauh dari majelis, tambah jauh. Padahal kalau saja dia datang ke majelis ilmu, bisa jadi kebaikannya akan menghapuskan dosanya. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Nabi juga mengatakan, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Duduk di majelis ilmu kebaikan yang besar. Duduk di majelis ilmu merupakan ibadah setinggi-tinggi ibadah. Bahkan di antara ibadah-ibadah sunnah yang paling tingginya adalah thalabul ilm. Yang paling tingginya salat sunnah kalah salat sunnah. Kalau puasa sunnah juga kalah. Qiyamul lail juga kalah. Dan itu barakallahu fikum ucapan para ulama. Kita bacakan beberapa ucapan mereka. Dari mulai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Berkata Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, babun minal ilmi nata'allamuhu, satu bab dari ilmu yang kami pelajari, ahabbu ilaina min alfi raka'atin, lebih kami sukai daripada 1000 rakaat. Qal wa babu minal ilmi na'lamuhu, dan satu bab yang kita pelajari, umila bihi aw lam yu'mal, apakah sudah diamalkan ataupun belum, ahabbu ilaina, lebih kami sukai min mi'ati raka'atin tatawwu'an, daripada 100 rakaat tatawwu'. Tapi ada kata tatawwu', salat sunnah. Mengapa? Karena yang wajib tidak bisa dibandingkan. Yang wajib sudah paling atas. Salat yang wajib, puasa yang wajib itu sudah tidak bisa dibandingkan. Maka yang kita bandingkan adalah apa-apa yang tidak wajib, dari puasa sunnah, salat sunnah, ibadah sunnah, zikir sunnah dengan talabul ilm. Maka talabul ilm adalah yang paling tinggi. Yang berikutnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tadi ucapan Abu Dzar, ucapan Abu Hurairah dinukil dalam Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlih, dan juga dinukil dalam Tadhkiratus Sami', barakallahu fikum, dan lain-lain. Yang berikutnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la an ajlisa majlisa fiqhin
sa'atan ahabbu ilayya min siyami yaumin wa qiyami lailatin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Adab Syar'iyyah juz kedua halaman 41, kata Ibnu Mas'ud, aku duduk di majlis ilmu, di majlis fikih sesaat saja. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada siyamu yaumin wa qiyamu lailatin, puasa sehari dan qiyamul lail semalam suntuk. Barakallahu fikum, duduk di majlis fikih. Maka tentunya saya katakan judul ini sangat benar. Jangan tinggalkan majlis ilmu dengan alasan-alasan syubhat tadi ataupun dengan alasan lain. Karena disitulah kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, melalui para ahlul hadis, melalui para mereka yang menyampaikan ilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Mudzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i lailatin." Mengulang-ulang ilmu, mudzakarah, sesaat saja lebih aku sukai daripada menghidupkan malam semalam suntuk. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di sumber yang sama, kitab Adab Syar'iyyah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka semangatlah untuk talabul ilmi. Semangatlah untuk mencari ilmu yang akan membimbing kita nantinya. Seorang yang mempelajari ilmu seakan-akan dia sedang menyusun pagar benteng yang kokoh. Kalau pagar itu semakin sempurna, benteng itu semakin sempurna, dia semakin selamat. Berarti al-ilmu junnah, ilmu itu tameng perlindungan. Kalau ada orang yang ingin menyesatkan kamu bahwasanya begini, syubhat, kamu akan berkata tidak, itu adalah ra'yun batil. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dibantah dengan ilmu. Wa qala Allah, dan Allah berfirman, nggak bisa ditipu. Karena barakallahu fikum, Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Nah, mereka yang terancam dengan ancaman neraka ini adalah yang menyimpang sesat dan masing-masing punya syubhat, punya argumen-argumen yang kayaknya benar. Kalau kita tidak punya ilmu, kita terombang-ambing. Kalau kita nggak punya ilmu, kita akan terseret ke sana kemari. Tiba-tiba besok menjadi teroris, meledakkan di sana, meledakkan di sini. Padahal jelas itu bukan jihad, tetapi syubhat tadi kayaknya meyakinkan dari mereka, sehingga orang-orang yang tidak punya ilmu yang terbawa. Dan itu barakallahu fikum ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dan juga ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang menyatakan bahwasanya seorang yang berilmu dia akan terbimbing. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dia akan terbawa menyimpang dan kemudian mengkafirkan para kaum muslimin dan kemudian menghalalkan darah mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, laisa syai'un a'azzu minal ilm. Enggak ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia daripada ilmu. Al-muluk, para raja, adalah hukam 'alan nas. Mereka menghukumi manusia. Sedangkan para ulama hukamun 'alal muluk. Lihat, ikhwan fillah, para raja, para penguasa menghukumi manusia, tetapi orang-orang yang berilmu menghukumi para raja. Oleh karena itu dimanapun para penguasa, para raja, mesti ada penasehat. Siapa? Orang yang berilmu. Ikhwan fillah azakumullah. Mereka yang berilmu di atas para raja. Karena mereka yang menghukumi para raja. Ini halal, ini haram, ini wajib dikerjakan dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di Bani Umayyah ada seorang khalifah yang kemudian istrinya melihat rombongan manusia berduyun-duyun berkumpul menyambut seorang ulama. Dan waktu itu rumah walaupun dari tanah ada tingkat di atas untuk para wanita.
Maka dia seret suaminya sang khalifah ke atas tempat yang tinggi. Itu yang namanya kemuliaan ilmu. Disuruh melihat bagaimana mereka berduyun tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada hadiah, tanpa ada apapun di balik itu semua. Artinya mereka betul-betul ikhlas ingin menyambut para ulama yang datang ke negerinya. Sedangkan yang datang-datang pada khalifah mengharapkan sesuatu, mengharapkan hadiah, mengharapkan kedekatan, mengharapkan. Dan itu pun barakallahu fikum, bukan semua mereka suka, enggak. Sebagian besar mereka terpaksa. Tetapi lihatlah ulama, mereka tidak ingin tenar, mereka tidak ingin dipuji, mereka mukhlisin. Tetapi semua ingin ketemu, semua ingin tahu. Sehingga istrinya menyeret khalifah tadi, lihatlah. Ini yang namanya izzah yang hakiki. Ini kemuliaan yang hakiki, tidak dibuat, tidak dibentuk, tidak dipaksa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Hasan al-Basri juga berkata, laulal ulama la saran nasu mathlal bahaim. Saya ulangi ucapan beliau. Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia, maaf, kata beliau, mithlal bahaim, seperti binatang ternak. Kayaknya keras sekali ucapannya. Wajar saja. Karena orang tanpa bimbingan ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka itu orang-orang yang tidak terbimbing dengan ilmu agama. Kata Allah, inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Apa di antara bentuk-bentuk sifat-sifat binatang ternak? Ibnu Qayyim rahimahullah membahas kemaksiatan itu bentuknya beda-beda. Ada karakter hewan buas, ada karakter an'am, binatang ternak. Kalau binatang ternak, apa yang ada di hadapannya dari makanan dia makan, apa yang dia dapat di lawan jenis dia nikahi, tanpa bertanya apapun, halal atau haram, boleh atau tidak boleh, pokoknya yang penting puas perutnya, puas nafsunya, selesai. Itu sapi dan lain-lain dan sejenisnya. Kalau binatang buas, jenisnya adalah merampas, merampok, membunuh, membolimi. Sedangkan manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan syariat. Dimuliakan dengan ilmu. Maka kata Al-Hasan al-Basri, laulal ulama lasaran nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, maka niscaya manusia seperti binatang ternak. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga mengatakan kalimat yang hampir sama. Ikhwan bin a'azzakumullah, hanya saja beliau sangat sedih melihat orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu, bahkan meninggalkan ilmu. Sehingga beliau menangis. Dan ditanya, mengapa engkau menangis? Dia berkata, aku tidak lagi melihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada mereka, illa hadhis salah, kecuali salat ini. Ini sudah hampir tidak melihat lagi kecuali salatnya. Imam Malik ibn Anas mengatakan, inna aqwaman ibtaghawul ibadah. Beberapa kaum beribadah, tapi melupakan ilmu. Adha'ul ilm. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka justru keluar membawa senjatanya, memerangi umat Nabi Muhammad SAW bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka sendiri. Walau ibtaghawul ilm lahajazahum an dhalik. Kalau saja mereka itu belajar ilmu, mereka akan terhalang dari yang demikian. Ikhwan ibn a'azakumullah, ucapan Imam Malik dinukil dalam Miftah dari Sa'adah bahwasanya seorang atau satu kaum semangat beribadah tetapi tidak terbimbing dengan ilmu. Adha'ul ilm, menyanyiakan ilmu. Semangat punya, ilmu dah ada. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya
Mereka pun justru memerangi kaum muslimin sendiri, menumpahkan darah kaum muslimin sendiri, mengacau di negeri muslimin sendiri, semangat tanpa bimbingan ilmu. Kata beliau, alawi bataghawul ilm, kalau saja mereka mau cari ilmu, niscaya mereka akan terhalang dari itu. Mereka tahu hukumnya, mereka tahu bagaimana menghindari, dan mereka tahu bagaimana yang seharusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada ucapan Al-Hasan Al-Basri yang persis seperti ini kalimatnya. Siapa yang semangatnya beribadah tetapi tidak dibimbing ilmu, maka dia akan menjadi khawarij. Siapa yang semangat ibadah tetapi dibimbing ilmu, maka mereka lah yang akan terbimbing dalam ibadah yang benar, jihad yang benar, perjuangan yang benar, karena terus talabul ilmi. Qala rahimahullah, berkata lagi Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, al-ulama'u mithlan nujum. Ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau biha. Kalau tampak bintang-bintang di langit, orang-orang yang di tengah lautan, orang-orang yang di tengah hutan, orang-orang yang di padang pasir tahu arah, mengerti mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Tetapi ketika bintang itu tertutup oleh awan, gelap gulita, tahayyaru, kata Abu Muslim Al-Khawlani, mereka akan bingung kemana kita harus berjalan. Sehingga barakallahu fikum, para ulama seperti itu, seperti bintang-bintang tadi. Kalau kita nggak memiliki dan nggak tahu bimbingan para ulama, ilmu yang dibawa oleh mereka, kita akan bingung kemana harus berjalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang bintang, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Maksudnya terbimbing ke arah yang benar, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, sehingga mereka tidak tersesat. Demikian pula barakallahu fikum, adanya orang-orang yang mengajarkan ilmu, yaitu para ulama, itu juga kenikmatan besar. Ambillah manfaat tersebut. Duduklah bersimpu di majlis ilmu, jangan tinggalkan majlis ilmu, karena majlis ilmu akan menyelamatkan kita dari kesesatan, dari penyimpangan. Dan majlis ilmu barakallahu fikum akan menyebabkan kita terbimbing dengan ilmu yang Allah turunkan. Dan dengan ilmu yang kita dapatkan, kita akan tahu bagaimana mengobati penyakit-penyakit hati. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.